Ya, selamat sore teman-teman. Selamat berjumpa kembali dalam acara kita Persekutuan Kompari pada hari ini. Sebelum kita melanjutkan perbincangan kita setelah kita tadi bersama-sama melihat beberapa tayangan yang mungkin teman-teman bingung, maksudnya apa ini Pak Okta kok menayangkan kayak gitu. Oke, saat ini kita berbicara tentang hak asasi manusia sebenarnya, tetapi akan lebih fokus kepada bagaimana sikap kita terhadap hal tersebut. Hak asasi manusia itu yang akan kita ungkapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, sebelum kita lanjutkan, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah sertai kami, Engkau telah pelihara kami dalam kehidupan kami hari lepas hari hingga saat ini. Tuhan selalu melindungi kami, menjaga kesehatan kami, dan Tuhan selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami bersama-sama akan berbincang, kami akan bersama-sama mendalami akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati dengan segala sesuatunya sehingga kami dapat memahami dan kami dapat menjalankan setiap kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanyalah nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saat ini kita berbicara tentang hak hidup. Jadi hak hidup itu adalah merupakan salah satu dari bagian dari hak asasi manusia, yaitu hak yang melekat erat, yang tidak bisa dipisahkan dari manusia itu sendiri. Kita akan berbicara tentang lahirnya HAM atau hak asasi manusia ini. Hak asasi manusia ini pertama kali tercetus dalam piagam atau apa ya istilahnya kesepakatan yang namanya Magna Carta, yaitu pada saat di Inggris diperintah oleh Raja John itu sekitar tahun 1215, jadi abad 12-an gitu. Raja John ini adalah seorang yang sangat semena-mena terhadap rakyatnya, baik dalam menerapkan hukum maupun dalam menetapkan pajak, sehingga pada saat itu rakyat sangat menderita, rakyat di Inggris tentunya ya. Nah, di sana ada bangsawan-bangsawan yang jumlahnya paling banyak itu baron. Jadi namanya istilahnya baron. Baron ini adalah kelompok bangsawan dari strata paling rendah pada saat itu. Sehingga kalau strata yang paling rendah biasanya kan paling banyak. Nah, para baron ini sepakat untuk menekan Raja John untuk menandatangani sebuah piagam yang namanya Magna Carta tadi, yang isinya jadi para baron ini memaksa, karena mereka menentang kebijakan atau sistem yang dilakukan oleh Raja John ini, mereka memaksa Raja John untuk menandatangani Magna Carta ini yang isinya bahwa raja harus meninggalkan perilaku-perilaku yang menekan rakyat kecil dengan menerapkan hukum dan pajak yang sangat istilahnya merugikan atau membuat rakyat itu menderita. Baru kemudian pada tahun 1948 itu PBB mengeluarkan sebuah deklarasi yang namanya Universal Declaration of Human Rights atau deklarasi universal tentang hak asasi manusia. Nah, jadi sebenarnya sebelumnya banyak pernyataan-pernyataan tentang HAM, tentang di Perancis dan sebagainya. Baru pada secara universal yang dikeluarkan oleh PBB pada tahun 1948. Dan di Indonesia pengakuan tentang hak asasi manusia dalam bentuk hukum ini baru masuk pada tahun 1999 melalui Undang-Undang tentang HAM, Undang-Undang nomor 39 tahun 1999. Jadi setelah 44 tahun bangsa Indonesia merdeka, baru keluar Undang-Undang tentang HAM ini. Demikian teman-teman sejarah tentang lahirnya HAM baik di dunia maupun di Indonesia ya.
Apa-apa ya, sambil kita mendengarkan suara hujan, kita lanjutkan perbincangan kita pada sore hari ini. Hak asasi manusia itu digolongkan ada beberapa hal ya, tentang hak-hak politik, hak-hak sosial, hak sipil, kebebasan untuk berpendapat. Hak sosial itu terkait dengan kehidupan, hak untuk memperoleh kehidupan yang layak, hak untuk memperoleh kesehatan, pendidikan, banyak sekali yang memang hak itu harus dilindungi, baik oleh pemerintah, oleh dunia, maupun oleh kita sendiri masing-masing. Jadi seringkali kita menempatkan diri kita karena kita memegang hak asasi kita tidak peduli dengan hak orang lain. Dan ini seringkali terjadi. Nah, Mas Yuni, ini intinya bahwa hak ini berangkat dari konsekuensi hidup manusia, sebenarnya begitu. Jadi ketika manusia hidup, itu Tuhan sudah menganugerahkan hak-hak tersebut. Sehingga negara harus mengakuinya, orang lain juga harus mengakuinya. Nah, ya teman-teman, kalau kita melihat di firman Tuhan itu ada sebenarnya misi Tuhan yang sama gitu ya. Dalam arti begini, bahwa dalam firman Tuhan ini dinyatakan bahwa sebenarnya Tuhan hadir itu juga untuk memperjuangkan hak-hak orang lemah gitu. Kita lihat di Injil Lukas pasal 4 ayat 16 sampai dengan 21. Jadi teman-teman nanti bisa baca sendiri lengkap di Injil Lukas pasal 4. Di saat ini kita fokus di ayat 16 sampai dengan 21, dan saya akan bacakan ayat yang ke-18 sampai dengan 19. Demikian. Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi ayat ini juga menyatakan bahwa Tuhan hadir itu untuk kita-kita yang tertindas, kita-kita yang kondisinya lemah. Dalam arti dalam kondisi lemah itu seperti tadi, rakyat Inggris pada saat itu karena mereka rakyat yang lemah ya, ditindas oleh penguasa pada saat itu, mungkin Raja John, dan mungkin saat ini juga masih terjadi. Banyak sekali orang-orang yang kuat secara kedudukan, baik dalam pemerintahan maupun karena finansial ya, uang dan sebagainya, kedudukan misalkan di kantor punya kedudukan lebih tinggi dan sebagainya, mereka banyak sekali juga menindas orang-orang yang berada di bawahnya. Ya, kita sering lihatlah berita-berita tentang bagaimana pembantu rumah tangga dianiaya oleh majikan, kemudian banyak buruh yang tidak dibayar dan sebagainya. Ini bentuk-bentuk ini adalah bentuk-bentuk penindasan terhadap orang lemah, dan itu bukan hanya tadi ya dari abad 12, dari zaman Tuhan Yesus pun sudah terjadi, tetapi sampai saat ini hal itu masih saja terjadi, bahwa penindasan-penindasan itu sering terjadi. Nah teman-teman, kita kembali tadi ya, kita nggak usah muluk-muluk nyari yang melihat atau menyikapi suatu ketidakadilan tersebut, dalam arti ketidakadilan dalam pelanggaran HAM ya, misalkan banyak sekali memang pelanggaran HAM, misalkan kita lihat bagaimana ada pembantaian, ada pembunuhan karena etnis tertentu, ada dilarang untuk sekolah di sekolah tertentu, dilarang untuk banyak sekali lah pelanggaran-pelanggaran yang begitu. Tapi kita akan berbicara tentang bagaimana kehidupan kita sebagai warga gereja, sebagai anak Tuhan, sebagai orang-orang yang diutus Tuhan juga untuk menyampaikan kabar baik tentang kehadiran Tuhan ini. Nah, kita akan melihat dari beberapa sisi yang di sekitar saja. Seperti tadi saya bicara tentang, saya menayangkan beberapa video ya. Tadi salah satunya, bagaimana seorang nyelonong gitu. Tahu itu jalan baru dicor. Walaupun mungkin dia melihat, wah paling sudah agak kering. Tetapi kan itu dia tidak menghargai bagaimana orang-orang di situ yang mengerjakan dengan hati-hati, dengan capek, dengan di bawah terik panas. Dia hanya saja nyelonong. Kemudian tadi bagaimana
sering ini teman-teman mungkin ada juga yang yang melakukan ya, ketika lulusan atau apa itu knalpot di gas-gas kayak gitu dibongkar, suaranya sampai ini. Teman-teman bayangkan begini, misalkan teman-teman punya adik yang masih kecil, masih bayi, yang sedang tidur atau mungkin sedang sakit gigi gitu ya, ketika ada rombongan seperti ini, bagaimana ini mengganggu kehidupan kita. Suaranya membuat telinga kita tidak enak, apalagi yang tadi saya katakan sakit gigi, wah itu tambah sakit dan pusing begitu. Kemudian juga ketika tadi di video yang terakhir, bagaimana orang yang sangat tidak peduli ya, anak kecil kesulitan, ada dan banyak hal yang mungkin hal sepele seperti itu sering kali kita lakukan. Ada kecelakaan, kita kadang takut untuk menolong, takut nanti dikira kita yang menabrak dan sebagainya, takut kita untuk membantu, atau ya tadi seperti tadi kita tidak peduli dengan kehidupan orang lain. Nah itulah, seperti tadi saya sangat tertarik dengan seorang tua di kartun tadi ya, dia yang tergerak untuk mendahului, menyapa, merangkul orang yang angkuh tadi, yang tidak peduli dengan orang lain, sehingga itu bisa mengubah orang yang tadinya tidak peduli, dia menjadi peduli. Hal semacam inilah yang mungkin bisa kita pelajari dalam kehidupan kita, dalam kita menghargai hak-hak orang lain. Dalam kehidupan keluarga kita sering sebagai orang tua juga sering lupa atau tidak memperhatikan keinginan anak ini. Dalam memilih sesuatu, menentukan sesuatu dalam keluarga, kadang kita meninggalkan anak kita. Kita sering berdiskusi hanya dengan ibu begitu ya. Oh mau beli ini, mau beli ini, tidak pernah kita mau mendengarkan, oh anak si A kepengennya apa ya, seperti itu. Juga dalam menentukan sekolah, seringkali orang tua juga memaksakan keinginan. Saya ingin anak saya sekolah di sana, tidak memberi kesempatan anak untuk mencari identitas diri. Sebenarnya saya cocok di mana, pengen di mana dan sebagainya. Dalam menentukan pakaian pun, ketika anak-anak kecil kadang kita, wah anak ini tidak cocok pakai baju ini, harus cocoknya pakai ini. Padahal belum tentu anaknya sama selera dengan kita. Itu sering terjadi. Demikian juga dengan anak. Seringkali anak itu meminta kepada orang tua itu tidak melihat kondisi orang tua. Pokoknya saya pengennya ini. Saya pokoknya pengennya ini, yang mereknya ini, yang warnanya seperti ini, yang tipenya seperti ini. Tanpa memahami bahwa orang tua ini juga mungkin mempunyai keterbatasan baik dalam biaya maupun hal lain. Sehingga dalam keluarga ini kalau kita sudah saling menghargai tentang hak-hak ini, mungkin akan lebih baik. Jadi misalkan kita membelikan baju anak, ya kita kasih kesempatan anak untuk mengungkapkan pendapatnya tentang baju tersebut yang dia inginkan, tapi kita bisa mengarahkan jika baju-baju itu tersebut ternyata memang tidak patut atau tidak cocok buat mereka. Tetapi dalam satu hal, ada hal-hal yang bisa saling ditukar pikirkan. Jadi hak-hak ini bisa tersampaikan dan bisa terfasilitasi. Kemudian tentang hal lain, seringkali dengan kehidupan pergaulan kita juga demikian. Kadang kita memaksakan diri terhadap terhadap keputusan-keputusan dalam, misalkan dikompare. Ya kalau memang mau ada acara, misalkan oh ini Natalan ada acara apa, ya sudah kita sama-sama memberikan usul, memberikan pendapat, semua memiliki hak sama dan nanti diputuskan bersama. Jangan hanya satu orang karena saya ketuanya atau saya majelis penghubungnya, terus kemudian saya bilang besok pakai ini, besok acaranya seperti ini. Jangan. Jadi tetap harus menghargai yang lain. Jadi bukan sikap yang kita ucapkan ya dalam menghargai hak-hak ini, bukan sikap yang kita sampaikan secara umum, misalkan wah saya mendukung menghargai hak-hak orang lain seperti ini.
tidak seperti itu, tetapi kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam sekolah kita, dalam pekerjaan kita. Mungkin teman-teman banyak kan ya bersinggungan karena hak ini kan sangat luas begitu. Ya seperti contoh-contoh tadi, bagaimana kalau kita tidak saling menghargai orang lain akan merugikan. Ya, orang lain akan merasa rugi, akan merasa tersinggung haknya, dan itu bisa rame gitu ya. Contoh kemarin ada sebuah mobil itu memakai knalpot yang suaranya keras gitu. Itu gas-gas di basement sebuah mall gitu. Padahal basement itu kan tingginya pendek-pendek sehingga suaranya kan memekak. Orang-orang merasa terganggu. Ya, mereka benar mau mengungkapkan hak-haknya untuk orang ini mungkin ditegur, mungkin tidak apa-apa. Tapi orang-orang ini juga salah, tidak menghargai hak dia, nah malah dipukuli. Nah, ini akan menjadi saling bertentangan. Masing-masing akan memperjuangkan hak-haknya sendiri-sendiri. Nah, inilah teman-teman, kita menghargai hak-hak orang lain itu demi kepentingan bersama, kebaikan bersama. Kan akhirnya kan seperti itu, saling menuntut. Yang punya mobil ini merasa dia dianiaya, dia menuntut karena hak-haknya dilanggar oleh orang-orang yang memukulinya. Orang yang memukuli ini pun juga menuntut akhirnya. Kenapa? Merasa hak-haknya terganggu karena kelakuan orang ini mengganggu ketertiban dengan suara mobil yang memekakkan telinga. Nah, teman-teman, seperti itu ya. Jadi saat ini kita mau belajar tentang bagaimana kita menghargai hak hidup orang lain, menghargai diri kita sendiri, orang lain, dengan tidak perlu kita memikirkan melihat yang besar-besar, tetapi kita lihat aja hal-hal kecil yang ada di sekitar kita. Itu yang kita lakukan, kita ubah. Ya, kita menghargai. Misalkan kita akan melakukan sesuatu, kita pikirkan apakah apa yang kita lakukan itu mengganggu orang lain atau membuat orang lain menjadi menderita, terganggu dan sebagainya. Itu harus kita hindari. Ya, kemudian kalau kita mau memutuskan suatu hal bersama-sama dalam suatu komunitas, ya itu tadi silakan dibahas bareng, jangan diputuskan sendiri mentang-mentang punya kuasa ya karena sebagai ketua pengurus dan sebagainya. Enggak, ya tetap harus diputuskan bersama. Dalam pekerjaan juga demikian, ketika menjadi pimpinan ya jangan karena pimpinan dia terus otoriter gitu, apa-apa dia yang putuskan. Ya, tetap harus mempertimbangkan masukan, usulan dari bawahan dan sebagainya. Itu akan semakin membuat kehidupan lebih baik, saling menghargai, saling menerima, dan akhirnya akan terbentuk suasana kehidupan yang damai, yang indah. Ya, tidak ada lagi penindasan, tidak ada lagi pemaksaan kehendak, tidak ada lagi hal yang membuat orang menderita, orang kesusahan, membuat orang tertekan dan sebagainya. Karena Tuhan sendiri datang untuk membebaskan hal tersebut. Marilah kita bersama-sama juga ikut memperjuangkan hal-hal tersebut. Jadi tema pada kali ini adalah kita memperjuangkan hak-hak hidup kita, bukan hanya diri kita pribadi tetapi juga orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah membimbing kami, Engkau telah bersama kami di tempat ini. Kami telah belajar tentang kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan sendiri telah membimbing dan menuntun kami sehingga kami mampu memahami kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini sedang mengalami kesulitan. Tuhan, kiranya Tuhan berkati para pemimpin
negara kami dalam mengelola negara ini dalam kondisi yang tidak baik karena pandemi COVID yang belum segera berakhir. Kami juga berdoa Tuhan untuk GKI Kabangan, kiranya Tuhan juga berkati agar dalam kondisi yang kurang mengenak ini tetap dapat melayani saudara-saudara kami yang membutuhkan pelayanan kami. Kami juga berdoa untuk Kompare Tuhan, kiranya Tuhan berkati teman-teman Kompare agar mereka tetap sehat, mereka tetap Tuhan berkati dengan segala sesuatunya, lancar dalam studi, lancar dalam pekerjaan, dan dalam kehidupan pelayanan yang lain. Juga kami berdoa Tuhan saat ini untuk kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan tahu setiap pergumulan permasalahan yang kami hadapi. Dan Tuhan sendiri yang akan menuntun kami, Tuhan sendiri akan membuka pintu-pintu jalan keluar dalam setiap kesulitan maupun setiap apa yang kami hadapi pada saat ini. Terima kasih Tuhan, semua doa-doa ini kami aturkan dalam perantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.